Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Kusuma Perdana, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita untuk men-setting titik nol benda kerja dengan simulator Swansoft CNC. Yang kita gunakan adalah mesin CNC turning, yaitu dengan kontrol sinumerik 808DT. Setelah kita buka Swansoft CNC Simulator, kemudian kita pilih yaitu sinumerik 808DT, kemudian kita run. Setelah terbuka, kita nyalakan mesinnya dengan yang pertama adalah tekan tombol power on, kemudian release emergency button, kemudian yang selanjutnya adalah melakukan referensi point, klik ref point, kemudian nolkan nilai-nilai sumbu X dan Z dengan mengklik tombol X positif, kemudian tombol Z positif hingga berubah tanda lingkaran seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita memasang tool atau cutter potong kita dengan memilih tool management, kemudian pilih external cutter dengan sudut 80 derajat untuk roughing. Kita pasang pada tool turret tool station 1, kemudian kita OK. Nah, di sini otomatis yang terpasang sekarang adalah T1 dengan cutter eksternal roughing bersudut 80 derajat. Kemudian kita atur view-nya menjadi top view seperti ini. Kemudian untuk men-setting titik nol, kita memindahkan titik nol mesin ke titik nol benda kerja atau G54 dengan menyentuhkan alat potong ke bagian luar diameter untuk nilai X, kemudian pada ujung benda kerja untuk nilai Z. Sebelum kita lakukan, kita mengatur terlebih dahulu yang namanya workpiece atau benda kerja. Di sini pilih workpiece, stock size, tentukan ukuran diameter benda kerja, yaitu misalkan 50 mm. Kemudian lengthnya atau panjang misalkan kita gunakan 150 mm. Kemudian kita OK. Nah, di sini otomatis ukuran akan berubah menjadi lebih kecil daripada benda kerja yang sudah terpasang defaultnya. Setelah itu, untuk menjalankan mesin putaran awal, kita gunakan mode MDR. Pilih MDR, masukkan kode program M3 untuk searah putaran jarum jam dengan nilai S500 RPM. Setelah itu kita pilih cycle start, maka akan berputar seperti ini. Spindle sudah mulai berputar dengan putaran searah putaran jarum jam. Setelah itu kita bisa pindah ke mode job, kemudian spindle stop untuk menghentikannya. Untuk memastikan putaran, kita bisa lihat ke view-nya, kita pilih track view. Nah, kita lihat di bagian spindle ini, kemudian kita pindah ke MDA, kemudian M3 S500 kita cycle. Kita perhatikan arah putarannya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini putarannya sudah searah putaran jarum jam. Karena cutter kita atau alat potong kita berada dekat dengan operator, sehingga digunakan putaran seperti ini. Ketika sudah, kita ubah pandangan view-nya menjadi top.
setelah top view, kita mulai menggerakkan cutter atau toolsnya mendekati benda kerja. Yang pertama kita setting dulu ke mode job, kemudian pilih mesh tool, tekan pada soft key yang di bawah keterangan mesh tool, kemudian kita gerakkan ke arah kiri. Nah, untuk mempercepat gerakan kita bisa gunakan rapid. Karena masih jauh bisa kita gunakan rapid. Seperti ini. Perhatikan jangan sampai benda kerja tertabrak. Ketika sudah, mungkin ini pandangannya agak mengganggu, maka kita bisa mengatur displaynya, yaitu dengan tidak menampilkan komponen mesin selain spindle, benda kerja, dan alat potong. Kita pilih unsole mesinnya sehingga menjadi seperti ini. Setelah itu kita gerakkan tools cutter ini mendekati benda kerja. Kita tekan X negatif karena mendekati benda kerja. Ketika sudah dekat, kita turunkan fit rate-nya sehingga hasilnya akan lebih teliti. Perhatikan ujung alat potong, pastikan menyentuh benda kerja dengan sangat tipis. Kecilkan lagi untuk menghasilkan ukuran yang lebih presisi. Nah, sudah menyentuh sehingga terdapat beram yang keluar. Setelah itu kita setting ke measure X. Kita masukkan nilai diameter benda kerjanya, atau biasanya ketika kita praktek kita hentikan spindle-nya, kemudian kita ukur. Pilih measure-nya gunakan yang line. Nah, sekarang seperti ini. Kita lihat atau kita ukur bagian diameter benda kerjanya. Klik di sini, kemudian klik di ujung satunya. Nah, sehingga terdapat diameter di sini. Hasil pengukurannya adalah diameter 50 mm. Kemudian kita exit measure. Kemudian di bagian diameter pada mesh tool masukkan 50. Untuk memasukkan nilainya kita klik input, kemudian pilih set length X. Nah, ketika sudah, kita jauhkan alat potong dari benda kerja. Kemudian kita sentuhkan untuk bagian yang X, untuk bagian yang Z atau bagian ujung bendanya. Seperti ini posisinya. Kemudian kita geserkan Z dan negatif sama dengan yang X tadi. Sini kita sentuhkan. Ketika sudah mendekati, fit rate-nya kita turunkan. Kemudian gerakan nilai Z-nya lagi hingga menyentuh. Nah, ini sudah keluar beramnya, berarti sudah menyentuh. Kemudian kita pilih measure Z, masukkan nilai Z adalah 0. Kemudian input dan set length Z. Pada soft key kita tekan. Oke, berarti nilai X dan Z untuk nilai G54 sudah masuk ke mesin. Namun alangkah baiknya untuk kita mengecek kembali apakah posisi tersebut sudah benar atau belum.
Untuk mengeceknya, kita beralih ke mode MDA. Kemudian kita masukkan nilai atau program perintahnya, yaitu G54, G0, X-nya adalah 50, kemudian Z-nya adalah 0, kemudian kita cycle start. Nah, maka dia akan berada di posisi pojokan benda kerja. Jika sudah berada di pojokan seperti ini, berarti nilai X dan Z untuk G54 sudah benar. Nah, setelah kita setting G54 selesai, kita bisa langsung memasukkan program yang sudah kita siapkan, yaitu dengan beralih ke program manager. Kemudian kita buka. Misalkan di sini ada nama programnya adalah lat1. Kemudian untuk membukanya, kita pilih tombol input. Nah, seperti ini, sehingga sudah terbuka. Ketika sudah terbuka, kita bisa menjalankan program ini dengan tekan cycle start. Pastikan sebelum melakukan cycle start, kita turunkan bitrate-nya terlebih dahulu untuk memastikan gerakan awal aman. Kemudian kita tekan cycle. Sebelum cycle, kita pilih execute. Kemudian kita cycle. Nah, jangan lupa untuk menutup pintu mesinnya, karena beberapa mesin, jika pintunya tidak ditutup, dia tidak akan mau menjalankan program yang sudah kita siapkan. Nah, ini eksekusi untuk program yang sudah kita buat seperti ini. Nah, sekian untuk tutorial men-setting G54 atau titik nol benda kerja dan mengeksekusi program yang sudah kita buat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.